Di tengah kesucian Yom Kippur ketika umat Yahudi di Israel tengah berkontemplasi dan berdoa, Hamas mengingatkan mereka dengan cara yang brutal. Dengan serangan yang mendalam, Hamas menyampaikan bahwa dosa terbesar yang sulit diampuni adalah pembantaian puluhan ribu warga Gaza yang tidak bersalah. Suatu dosa yang kini datang untuk dibayar. Suasana hening yang biasanya mengisi malam Yom Kippur tiba-tiba berubah menjadi kekacauan. Serangan roket menghantam, suara ledakan menggema, bersanding dengan sirene peringatan yang memaksa ribuan orang Israel meninggalkan rumah ibadah mereka. Hamas dalam balasannya menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan Israel selama ini di Gaza. Selama bertahun-tahun, Israel telah mengganggu umat muslim, menghancurkan tempat ibadah mereka, dan mencabik kedamaian mereka. Kini, di hari suci mereka, Israel merasakan pembalasan serupa. Ketenangan ibadah yang dirampas dengan cara yang ironis tak terhindarkan. Semua berubah dalam sekejap pada malam kemarin, tepatnya pada hari Rabu pukul 8.50 malam. Ketika Yom Kippur, hari paling suci bagi umat Yahudi, baru saja dimulai, sirene peringatan serangan udara tiba-tiba membelah keheningan malam. Suara itu menggema di seluruh Ashdod dan kota-kota sekitarnya, mengingatkan penduduk akan ancaman yang sudah lama mereka khawatirkan. Hamas, nama itu kembali mencuat menjadi sumber dari segala ketegangan yang tengah terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. IDF langsung mengkonfirmasi bahwa serangan itu berasal dari jalur Gaza dengan Hamas meluncurkan sedikitnya 5 roket ke wilayah Israel. Namun, IDF dengan percaya diri menyatakan bahwa serangan tersebut tidak mengakibatkan kerusakan berarti. Sistem pertahanan udara Israel yang telah dikerahkan di setiap sudut kota berhasil mencegat 4 dari 5 roket tersebut. Hanya 1 roket yang berhasil lolos, mendarat di sebuah area terbuka tanpa menimbulkan korban jiwa ataupun kerusakan signifikan. Namun serangan ini bukanlah yang pertama. Beberapa hari sebelumnya, sirene peringatan kembali berbunyi di wilayah perbatasan Gaza setelah Hamas meluncurkan 2 roket dari Gaza Utara. Kali ini serangan dilakukan pada siang hari, tepatnya pukul 2 siang, dan kembali mengundang kepanikan. Namun, sekali lagi, IDF mengklaim bahwa kedua roket tersebut berhasil diintersepsi oleh sistem pertahanan mereka. Meski demikian, fakta bahwa serangan ini kembali terjadi menunjukkan bahwa ancaman dari Gaza masih belum bisa dianggap sepele. Meskipun sistem pertahanan canggih Israel terus berfungsi untuk menahannya. לא יודעת, תכף אני אגיד לכם. Bagi banyak pendukung Palestina, mendengar kabar tentang serangan-serangan Hamas yang gagal mengenai target akan semakin menambah kekecewaan. Setiap serangan yang dilancarkan Hamas terhadap Israel seolah selalu berhasil digagalkan dengan mudah, membuat harapan untuk kemenangan Palestina semakin jauh. Lantas, mengapa serangan-serangan Hamas belakangan ini tidak begitu berdampak pada Israel? From Gaza to Lebanon, from Yemen to Tehran, the Iranian regime has spent years. Seperti yang telah diketahui, Hamas menggunakan berbagai jenis roket, baik yang diproduksi secara lokal maupun yang didapat dari Iran untuk menyerang Israel. Salah satu roket paling terkenal yang digunakan oleh Hamas adalah roket Qassam. Roket ini merupakan senjata artileri sederhana yang dikembangkan oleh Brigade Is ad-Din al-Qassam, sayap militer dari Hamas. Roket Qassam memiliki beberapa varian dengan Qassam 3 menjadi tipe paling canggih. Memiliki panjang sekitar 220 cm dan diameter 11,5 cm. Roket ini mampu membawa hulu ledak seberat 20 kg, cukup untuk merusak fasilitas strategis militer Israel. Namun, meski memiliki daya ledak yang signifikan, roket ini memiliki kelemahan besar. Jarak tembaknya terbatas. Dengan kemampuan untuk mencapai target hanya hingga 16 km, Brigade Al-Qassam harus meluncurkan roket ini dari dekat
yakni di perbatasan Israel-Palestina yang tentunya sangat beresiko. Pada tahun 2006, Hamas mengambil langkah berani dengan memperkenalkan roket baru yang lebih mematikan, yaitu M90. Jika roket Qassam hanya mampu menempuh jarak 16 km, M90 mampu meluncur jauh lebih jauh, mencapai 90 km. Ini bukan sekadar peningkatan, melainkan lompatan besar dalam kemampuan serangan Hamas yang semakin mengancam wilayah Israel dengan jangkauan yang lebih luas. Namun, peningkatan persenjataan Hamas tidak berhenti di situ. Pada tahun 2009, mereka mendapatkan tambahan kekuatan baru, peluncuran roket ganda Katyusha. Senjata ini yang dikenal karena kapasitas dan kecepatannya membawa berbagai jenis roket, dari yang berbobot ringan hingga lebih berat. Katyusha bukan hanya senjata dengan jangkauan yang variatif, dari 2,8 hingga 11,8 km, tetapi juga memiliki kemampuan tembakan yang luar biasa cepat. Dalam waktu 7 hingga 10 detik, senjata ini dapat meluncurkan lebih dari 4 ton bahan peledak tinggi. Lalu bagaimana Hamas mendapatkan senjata-senjata canggih ini? Semua itu berkat Iran. Iran yang mendapatkan senjata tersebut dari Rusia kemudian memberikannya kepada Hamas, memperkuat serangan mereka terhadap Israel. Jadi tidak mengherankan jika di Gaza, senjata buatan Rusia terus digunakan sebagai bagian dari peran Iran dalam mendukung Hamas dalam konfrontasi ini. Selain senjata-senjata canggih buatan Rusia, Iran juga memperkuat kekuatan serangan Hamas dengan memberikan roket Fajar 5, senjata yang masuk dalam lini artileri roket paling canggih yang mereka miliki. Fajar 5 bisa dibilang sebagai salah satu amunisi yang cukup menakutkan bagi Israel. Roket ini diluncurkan dengan menggunakan peluncur khusus yang dapat menembakkan 4 roket dengan panjang masing-masing 6,48 meter dan kaliber 333 mm. Setiap roket memiliki bobot sekitar 915 kg dengan jangkauan yang bisa mencapai hingga 75 km. Cukup jauh untuk menyasar beberapa target strategis penting. Dengan hulu ledak fragmentasi seberat 175 kg, ditambah dengan 90 kg bahan peledak tinggi, Fajar 5 memiliki potensi penghancur yang sangat besar. Roket ini dirancang untuk memberikan dampak besar pada infrastruktur musuh, terutama yang berada di wilayah perbatasan Israel. Fajar 5 tidak hanya memperpanjang jarak dengan Hamas, tetapi juga meningkatkan daya hancur yang bisa mereka bawa ke Israel, menjadikannya ancaman yang lebih nyata. Namun, meskipun roket-roket canggih seperti Fajar 5 terus diluncurkan, mengapa Israel dengan sistem Iron Dome-nya masih mampu mencegat sebagian besar serangan tersebut dengan mudah? Kuncinya terletak pada sistem pemandu. Kebanyakan roket yang diluncurkan oleh Hamas, baik buatan mereka sendiri maupun yang datang dari Iran, tidak dilengkapi dengan sistem pemandu yang canggih. Tanpa pemandu yang akurat, roket-roket ini seringkali melesat dari sasaran dan malah mendarat di daerah terbuka yang tidak berpenghuni. Keakuratan yang rendah membuat roket Hamas tidak begitu efektif dalam menghancurkan target-target penting. Namun, Iron Dome berhasil menangani ancaman ini dengan sangat efektif, berkat kemampuannya untuk melacak dan memprediksi jalur roket yang masuk. Pada fase akhir penerbangan, roket Hamas tidak begitu dilengkapi kemampuan manuver langsung menjadi sasaran empuk bagi sistem pertahanan udara ini. Iron Dome bekerja secara presisi menembakkan pencegat untuk menghancurkan roket-roket yang datang. Dengan kemampuan untuk memperkirakan jalur serangan, Iron Dome mampu mencegat hampir semua roket yang mengancam wilayah sipil. Meskipun roket tersebut tidak dilengkapi dengan teknologi pemandu canggih. Rafael Advanced Defense Systems yang mengembangkan Iron Dome mengklaim bahwa sistem ini dirancang khusus untuk menghadapi roket jarak pendek dan peluru artileri dengan jangkauan hingga 70 km. Menariknya, Iron Dome juga dirancang untuk beroperasi tanpa gangguan dalam berbagai kondisi, baik siang maupun malam, bahkan dalam cuaca buruk yang biasanya menyulitkan
sistem pertahanan lainnya. Dengan kemampuannya merespon berbagai ancaman secara bersamaan, Iron Dome menjadi salah satu sistem pertahanan udara paling efisien yang dimiliki Israel. Setiap baterai Iron Dome memiliki 3 hingga 4 peluncur yang memungkinkan masing-masing peluncur untuk meluncurkan hingga 20 roket pencegat. Dengan kapasitas ini, Iron Dome dapat melindungi wilayah yang cukup luas, sekitar 150 km persegi. Setiap peluncur dapat beroperasi secara independen dan dikendalikan dengan koneksi nirkabel yang aman, memungkinkan sistem pertahanan Israel berfungsi dengan sangat terkoordinasi meski dalam kondisi yang sangat menegangkan dan penuh ancaman.